Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas di pelajaran agama kelas 5 dengan tema ketika Allah bercermin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan doa. Semuanya ambil sikap yang baik untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih pula kami dapat berkumpul kembali untuk belajar bersama dalam pembelajaran agama Katolik bersama. Bantulah kami agar mampu memahami pelajaran ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran agama kelas 4 mengenai aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan? Kesimpulan dari pelajaran tersebut adalah laki-laki dan perempuan itu diciptakan secara kodrat berbeda, tetapi mereka tetap secitra dengan Allah. Maksudnya secitra dengan Allah gimana, Pak? Nah, ini kita bahas pada pelajaran hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan membacakan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, supaya dapat menjelaskan manusia merupakan citra Allah. Yang kedua, supaya dapat menjelaskan 3 tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Dan yang ketiga, supaya dapat menyebutkan 3 kemiripan manusia dengan Allah. Di sini, siapa yang suka bercermin? Tentunya setiap orang pernah bercermin. Nah, anak-anak, siapa sih yang kita lihat di cermin? Siapa yang kita lihat di cermin? Tentunya diri kita kalau kita bercermin. Hidung kita, telinga kita, rambut kita, dan yang lain. Seluruh diri kita terlihat di cermin. Karena kita bercermin merupakan identik dengan kita, mirip dengan kita, atau sama bahkan dengan kita, maka kita juga memiliki kemiripan dengan orang tua. Kemiripan rambut, kemiripan warna kulit, kemiripan mata, kemiripan hidung, ataupun sifat. Contohnya saja saya ini rambutnya mirip seperti ibu saya. Warna kulit juga mirip seperti ibu saya. Mata saya mirip seperti ayah saya. Dan saya juga memiliki beberapa sifat yang seperti ibu saya. Lalu, kemiripan-kemiripan tersebutlah yang bisa disebut dengan citra. Kemiripan, segambar, serupa, itu bisa disebut sebagai citra. Lalu Pak, maksud citra Allah itu gimana? Itu ada di Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kita baca bareng-bareng yuk. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anak-anak, di sini sudah jelas kalau Allah menciptakan manusia secitra dengannya. Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Lalu, Allah juga menciptakan manusia itu baik. Maka, sudah selayaknya kita baik terhadap
sesama kita, terhadap sesama manusia. Contohnya, membantu seseorang yang lagi kesusahan, memberikan sedekah, atau bisa membantu dengan cara lainnya. Allah menciptakan manusia berbeda dari semua makhluk ciptaan lainnya. Ada 3 perbedaan yang membuat manusia itu spesial, yakni daya cipta. Manusia memiliki daya cipta untuk menciptakan sesuatu. Contohnya, manusia memiliki daya cipta untuk membuat robot. Membuat robot untuk apa? Banyak. Contoh salah satunya adalah mengoperasi seseorang. Penggunaan daya cipta ini untuk kebaikan bersamalah yang membuat manusia semakin mirip dengan Allah. Lalu manusia memiliki rasa, bukan rasa yang seperti kita makan, tapi rasa peduli, rasa simpati, rasa empati, rasa belas kasihan terhadap orang lain. Rasa belas kasihan inilah yang membuat manusia semakin mirip dengan Allah. Lalu, manusia memiliki daya karsa, memiliki kemauan yang kuat. Manusia memiliki kemauan yang kuat untuk banyak hal. Terlebih manusia memiliki kemauan yang kuat untuk membuat orang lain senang, untuk membuat orang lain bahagia, untuk kebaikan bersama. Kesemuanya ini haruslah digunakan dengan baik, agar manusia semakin mirip dengan Allah. Lalu, Allah memberikan 3 tugas kepada manusia, yaitu untuk beranak cucu. Beranak cucu ini untuk menghasilkan keturunan. Allah ingin manusia untuk menghasilkan keturunan, mempunyai keturunan. Gunanya apa? Untuk kasih Allah ini sampai kepada manusia-manusia lain, sampai kepada keturunan-keturunan manusia lain. Lalu yang kedua adalah menguasai alam ciptaan. Menguasai alam ciptaan ini berarti manusia menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan baik. Semua yang ada di bumi ini digunakan manusia dengan baik. Tapi ada hal yang penting juga, yaitu merawat. Merawat alam ciptaan ini juga penting. Kenapa? Untuk bumi ini tidak rusak. Untuk alam ciptaan ini tidak rusak. Kenapa tidak rusak? Fungsinya apa? Merawat alam ciptaan ini fungsinya untuk menjaga alam ciptaan yang sudah diciptakan oleh Allah. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya seperti ini. Merawat alam ciptaan ini kita menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Sumber daya alam yang sudah ada di bumi ini kita gunakan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama. Itulah yang dimaksud merawat alam ciptaan. Baiklah anak-anak, ada kesimpulan dari Bapak. Yang pertama, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengannya. Itu berarti Allah menciptakan manusia itu secitra dengan dirinya. Ketika Allah bercermin, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia haruslah menggunakan daya cipta, daya rasa, dan daya karsa dengan baik agar segambar dengan Allah. Lalu contoh kemiripan manusia dengan Allah adalah memiliki rasa belas kasih kepada sesama, memiliki rasa peduli kepada orang lain, dan kemauan untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Lalu Allah memberikan manusia 3 tugas, yakni beranak cucu untuk meneruskan kasih Allah kepada manusia, menguasai alam ciptaan, itu berarti manusia menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi sebaik mungkin dan merawat alam ciptaan. Yang berarti manusia diminta untuk menjaga alam ciptaan. Nah, anak-anak, ini ada 3 soal, dicatat di buku kalian masing-masing. Lalu jangan lupa di pojok kanan atas ditulis nama, lalu nomor urut, dan kelas. Bapak bacakan soalnya, ditulis juga soalnya ya.
Allah memberikan manusia 3 tugas. Jelaskan secara singkat tentang tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Lalu yang kedua, ada 3 hal yang membuat manusia berbeda dari ciptaan Allah lainnya. Sebut dan jelaskan secara singkat 3 kemiripan manusia dengan Allah. Lalu, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai citra Allah? Nah, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semuanya mengambil sikap yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami sampai akhir pelajaran ini. Ya Bapa, semoga pelajaran ini dapat berguna bagi diri kami dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya.